cabai serayu ini sangat cocok ditanam pada dataran sekitar 500 meter di atas permukaan laut dan semakin tinggi suatu dataran. Akan tetapi saya tetap menganjurkan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air di bawah cabang Y. Pemilik lahan juga selalu memberikan dolomit pada produktivitas cabai serayu ini sangatlah istimewa. Walaupun tanaman pada lahan ini sudah panen yang kelima, karena hal ini untuk mengurangi ataupun meminimalisir dari serangan virus kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik, kali ini saya akan merekomendasikan cabai merah keriting yang sangat cocok untuk sahabat tani tanam karena produktivitasnya tinggi dan diameter buahnya juga sangat pas dan daya simpannya cukup baik. Saya sangat merekomendasikan cabai merah keriting ini. Varietas apa dan bagaimana tanamannya selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai merah keriting dengan varietas serayu. Jika dilihat dari produktivitas buahnya, cabai varietas serayu ini tidak perlu diragukan lagi. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini produktivitas cabai serayu ini sangatlah istimewa. Walaupun tanaman pada lahan ini sudah panen yang kelima, akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa buah cabai serayu pada lahan ini produktivitasnya masih saya katakan sangatlah istimewa. Akan tetapi sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai varietas serayu ini saya merekomendasikannya untuk ditanam di dataran menengah dan juga sampai dataran tinggi. Atau dengan kata lain bahwa cabai serayu ini sangat cocok ditanam pada dataran sekitar 500 meter di atas permukaan laut dan semakin tinggi suatu dataran, maka insya Allah cabai serayu ini akan sangat cocok ditanam pada lahan sahabat tani. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini merupakan dataran sekitar 720 meter di atas permukaan laut. Dengan dataran yang seperti pada lahan ini, cabai serayu ini produktivitas maupun perkembangannya masih sangatlah baik. Maka dengan kata lain bahwa cabai merah keriting dengan varietas serayu ini sangat cocok ditanam pada dataran menengah hingga dataran tinggi. Lalu sebelumnya juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai serayu ini belum mengklaim bahwa tahan virus. Akan tetapi pada lahan ini bisa sahabat tani lihat juga bahwa tanaman cabai serayu ini untuk tingkat serangan virus kuningnya saya katakan sangatlah istimewa. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa tanaman pada lahan ini berjumlah 4.800 tanaman dan hanya ada beberapa tanaman saja yang terserang virus kuning. Dengan kata lain bahwa untuk serangan virus kuning pada lahan ini saya katakan masih sangatlah minim. Karena cabai varietas serayu ini belum tahan kuning, maka saya sangat menganjurkan untuk sahabat tani menanamnya pada lahan yang berada di dataran menengah hingga dataran tinggi. Karena hal ini untuk mengurangi ataupun meminimalisir dari serangan virus kuning. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini ditanam pada dataran menengah ke atas dan untuk serangan virus kuningnya saya katakan sangatlah minim. Lalu untuk keunggulan dari cabai varietas serayu ini adalah produktivitasnya sangatlah tinggi. Akan tetapi sebelumnya kita lihat dari pertumbuhan tanaman serayu pada lahan ini ada beberapa yang dirempel dan juga ada beberapa yang tidak dirempel. Akan tetapi sebelumnya bisa sahabat tani lihat bahwa tanaman cabai serayu yang sudah dirempel produktivitas buahnya sangatlah baik. Akan tetapi saya tetap menganjurkan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air di bawah cabang Y. Hal ini bertujuan agar produktivitas maupun perkembangan buah bisa berkembang dan juga tumbuh dengan maksimal pada bagian atas. Lalu dari pertumbuhan tanaman cabai varietas serayu ini saya katakan sangatlah vigor. Bisa sahabat tani lihat cabangnya sangatlah kuat dan percabangannya sangatlah produktif. Dan untuk cabai merah keriting ini saya sangat menyarankan percabangan ataupun tunas air bagian bawah dirempel agar pembentukan buah bisa fokus pada cabang atas. Lalu jika dilihat dari produktivitas buah cabai varietas serayu ini, bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun tanaman ini sudah panen yang kelima, akan tetapi bisa sahabat tani lihat tiap cabang ruasnya terisi buah. Dan secara tidak langsung bahwa memang cabai varietas serayu ini produktivitasnya sangatlah tinggi. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa cabai varietas serayu ini memiliki warna merah yang sangat khas, yakni warna merah menyala.
Dan jika bisa sahabat tani lihat bahwa ini merupakan dalam dari cabai varietas Rayu ini sangatlah padat. Dengan kata lain bahwa jika cabai padat maka penyimpanan maupun daya simpannya sangatlah baik. Dan juga bisa sahabat tani ketahui bahwa buah cabai varietas Rayu ini tidak mudah patah. Sahabat tani lihat bahwa cabai varietas Rayu ini buahnya sangatlah lentur. Dengan kata lain bahwa untuk penyimpanan ataupun daya simpannya sangatlah baik. Dan perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai serayu Padalarn ini berjumlah 4.800 tanaman dan sudah panen yang kelima. Dan rata-rata pemilik lahan mendapatkan 100 kg tiap panennya. Dengan kata lain bahwa memang cabai varietas Rayu ini produktivitasnya saya katakan sangatlah istimewa. Pemilik lahan melakukan pemanenan 4 hari sekali. Dengan pemanenan 4 hari sekali dan mendapatkan rata-rata 1 kintal setiap pemanenannya, secara tidak langsung bahwa memang cabai varietas Rayu ini memiliki produktivitas yang saya katakan sangatlah tinggi. Lalu untuk serangan kuning Padalarn ini saya katakan sangatlah istimewa. Dari 4.800 tanaman, tidak lebih dari 10 tanaman yang terserang virus kuning. Dengan kata lain bahwa cabai varietas Rayu Padalarn ini saya katakan cukup tahan terhadap virus dengan kondisi lahan pada ketinggian sekitar 720 meter di atas permukaan laut. Lalu untuk serangan layunya saya katakan juga cukuplah istimewa. Dari 4.800 tanaman, tidak lebih dari 20 tanaman yang layu. Hal ini bisa terjadi selain karena cabai varietas Rayu sangat kuat terhadap hama dan penyakit, akan tetapi pemilik lahan juga selalu memberikan dolomit pada lubang tanaman. Hal ini dilakukan pemilik lahan agar pH pada lahan ini tetap terjaga. Lalu untuk nutrisi susulan pada lahan ini, pemilik lahan hanya melakukan pemberian nutrisi pada lahan yakni dengan pemberian Ponska hanya 1 kali. Akan tetapi pemilik lahan juga melakukan pemberian nutrisi susulan via spray yakni dengan mengandung kalium. Lalu kesimpulan dari saya, cabai varietas Rayu ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam. Karena walaupun tanaman ini belum mengklaim tahan virus, akan tetapi Padalarn ini untuk serangan virusnya saya katakan sangat istimewa. Karena dari total 4.800 tanaman, tidak lebih dari 10 tanaman yang terserang virus kuning. Dengan kata lain bahwa memang cabai varietas Rayu ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas Rayu Padalarn sahabat tani, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani melakukan pemberian nutrisi susulan dengan maksimal. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa Padalarn ini produktivitasnya sangatlah istimewa. Dengan pemberian nutrisi yang maksimal, maka saya pastikan buah yang ada Padalarn sahabat tani akan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu saya juga menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daunnya sudah tua. Hal ini selain untuk menjaga kelembapan Padalarn sahabat tani, akan tetapi agar nutrisi yang sahabat tani berikan bisa fokus ke buah ataupun ke batang utama. Lalu jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas Rayu ini, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk menanamnya pada dataran menengah ke atas. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.